Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku, murid-murid SDN Kandangan 2? Hari ini kita akan belajar materi PJOK tentang pemeliharaan kebersihan alat reproduksi. Ya. Sebelum itu kita mulai dengan kegiatan berdoa. Berdoa dimulai. Ya. Oke, selesai. Anak-anak, sebelum masuk ke materi, tadi jelaskan dulu tentang tujuan dari pembelajaran alat kebersihan ini, ya. Yang pertama adalah Pak Hadi mengharapkan kalian nantinya mampu menjelaskan perlunya pemeliharaan kebersihan alat reproduksi dan cara pemeliharaannya. Yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi perlunya pemeliharaan kebersihan alat reproduksi dan cara pemeliharaannya, ya. Berikutnya yang akan kita pelajari adalah perlunya memelihara alat reproduksi. Ya. Apa sih? Alat reproduksi itu merupakan bagian tubuh yang memiliki fungsi yang penting bagi tubuh. Nah, kesehatan alat reproduksi juga harus dijaga dengan baik. Ya. Ini contoh alat reproduksi laki-laki dan perempuan, ya. Misalnya, setelah buang air kecil, kamu harus membersihkan alat reproduksinya. Ya. Kenapa? Karena kebersihan alat reproduksi itu sangat penting, anak-anak. Kamu juga harus membiasakan mandi 2 kali sehari. Jangan mandi cuma di pagi hari, tapi pagi dan sore. Pakaian yang dikenakan untuk menutup alat produksi itu harus selalu bersih dan kering. Ya. Kenapa? Karena kebersihan alat reproduksi kita harus kita jaga. Nah, yang kedua, kita perlu apa sih manfaat menjaga kebersihan alat reproduksi? Nah, kulit di sekitar alat reproduksi akan selalu sehat dan bebas dari bau dan tidak sedap. Aktivitas buang air kecil dan buang air besar kita tidak akan terganggu. Serta kita juga dapat terhindar dari berbagai penyakit. Serta kalian dapat beraktivitas sehari-hari dengan nyaman. Yang kedua adalah tujuan menjaga kebersihan alat reproduksi. Kita dapat tujuannya apa sih memelihara fungsi alat reproduksi? Menghindari munculnya aroma tidak sedap pada alat reproduksi. Ya, mencegah terjangkitnya penyakit pada alat reproduksi dan meningkatkan kenyamanan dalam melakukan aktivitas. Mau olahraga kita nyaman, tidak merasa terganggu. Ya. Itulah kenapa tujuannya, kenapa kita harus selalu menjaga kebersihan alat reproduksi kita. Ya. Perilaku dalam memelihara kebersihan alat reproduksi. Apa saja sih? Menjaga kebersihan, kesehatan alat reproduksi dengan sangat penting. Gimana sih? Kamu dapat menggunakan sabun atau sejenisnya untuk menjaga kebersihan alat reproduksi kita. Ya. Ketika mandi, kita juga jangan cuma mandi pure ya. Terus bagian tubuh lainnya misalnya
tangan juga perlu dijaga kebersihannya. Tangan yang kotor menjadi jalan masuknya bibit penyakit, termasuk yang lagi booming ini apa? Penyakit virus corona. Nah, kan bisa juga dari sentuhan. Terus bagaimana kita cara memelihara alat kebersihan alat produksi, Pak? Nah, kita harus menjaga kesehatan reproduksinya adalah keadaan sejahtera secara fisik, mental, dan sosial kita secara utuh terkait fungsi, peran, dan sistem reproduksi. Selalu menjaga kondisi sehat tidak berarti bebas penyakit atau kecacatan, tapi sehat secara mental, secara sosial kultural. Untuk mencapai derajat sehat, kamu harus memelihara kebersihan alat reproduksinya. Cara memeliharanya gimana? Nah, pertama, kita bisa dengan tangan dibiasakan digunakan untuk menyentuh benda. Dapat jadi benda yang disentuh atau dipegang itu kotor, makanya tangan selalu mencuci tangan. Nah, termasuk bisa menghindari corona juga. Setelah buang air, nah, kamu perlu mencuci tangan. Jika tidak dicuci, tangan akan menjadi tempat kuman berkembang biak. Nah, biasakan selalu menggunakan sabun ketika mencuci tangan. Kemudian, membersihkan diri dengan cara membersihkan diri setelah buang air. Jangan lupa membersihkan diri bila salah anggota tubuh menggunakan air bersih yang mengalir. Biasakan gunakan tangan kiri untuk membersihkannya, ya, karena tangan kanan untuk makan. Gunakan pula sabun agar kebersihan makin terjaga. Kebersihan pada alat reproduksi juga meningkatkan kenyamananmu dalam beraktivitas. Berikutnya adalah mengelap tangan, handuk, dan tisu setelah membersihkan. Apa jadinya jika bagian tubuh kamu besar dan lembab? Apa? Tubuh menjadi tempat tumbuhnya jamur. Nah, jamur kulit dapat menyebabkan yang namanya gatal-gatal. Ya, mengapa kita harus selalu menjaga kebersihan itu? Secara refleks, kamu akan menggaruk kulit tubuh karena gatal. Nah, tindakan ini dapat melukai tubuh kalian dan menambah luasnya jamur kulit. Bahkan kulitmu dapat mengalami yang namanya iritasi. Makanya, untuk menghindari tumbuhnya jamur, kamu perlu mengeringkan tubuhmu dengan mengelapkan tubuh. Kamu dapat menggunakan handuk atau tisu saat berkeringat atau basah. Paham ya? Berikutnya, memakai atau mengenakan celana dalam yang bersih dan higienis. Higienis diartikan itu bebas dari kuman atau tidak mengandung bibit penyakit. Apa, Pak, hubungannya higienis dan celana dalam? Wadah, celana dalam yang bersih dan higienis dapat menjaga kebersihan alat reproduksi. Nah, sering gantilah celana dalammu sekurangnya 2 kali dalam 1 hari. Mengapa celana dalam yang kotor rentan dengan kuman penyakit, Pak Hadi? Nah, ya, kamu dapat milih celana yang berbahan katun. Bahan katun itu dapat menyerap keringat sehingga tidak menjadi lembab. Ya, jadi gak sembarangan ya. Berikutnya, kita dapat mencuci pakaian dan celana yang kotor. Pakaian dan celana yang kotor itu menjadi sarang bibit penyakit. Nah, agar tak bersih, pakaian dan celana yang kotor itu harus dicuci. Selanjutnya bisa kalian jemur dan setrika. Kalau perlu dikasih pewangi. Pewangi apa? Pewangi pakaian, ya. Jadi yang dipakai kita juga wangi. Sini ada yang sudah bisa mencuci pakaian sendiri atau belum? Atau masih dicucikan orang tua? Hah? Ya.
Kemudian biasakan kita menggunakan celana yang longgar. Jangan yang ketat-ketat. Coba kalian amati teman-temanmu, adakah yang memakai celana yang ketat-ketat, nggak rapet? Ya, baik laki-laki atau perempuan. Tahu nggak kalian, menggunakan celana ketat itu dapat mengganggu peredaran darah. Suhu tubuh juga makin meningkat. Ya, agar kesehatan reproduksi terjaga, kamu sebaiknya menggunakan celana yang agak longgar. Kamu akan bebas bergerak dan lebih nyaman ketika beraktivitas. Berikutnya, yang G, membiasakan untuk buang air di toilet atau di kamar mandi. Kenapa? Biasakanlah. Kebiasaan ini merupakan sikap terpuji dan juga dapat menjaga kesehatan tubuh kalian. Sebisa mungkin hindari buang air sembarangan tempat. Kenapa, Pak? Selain mengganggu orang lain, buang air di sembarang tempat merupakan salah satu perilaku yang tidak terpuji. Kebersihan toilet atau kamar mandi juga perlu dipelihara secara rutin. Toilet dan kamar mandi yang kotor itu dapat menjadi sarang kuman, dapat menimbulkan penyakit. Oke. Berikutnya, kita menjauhi makanan dan minuman yang kurang sehat. Pak, ini enak-enak Pak makanannya Pak. Enak-enak padahal ya, kok tidak boleh? Bukannya setiap orang memang perlu makan dan minuman sehat. Dengan mengkonsumsi menu sehat, kamu dapat menjaga kesehatan alat reproduksi. Kamu juga perlu membiasakan pola hidup sehat, misalnya dengan rajin berolahraga. Apakah makanan dan minuman di lingkunganmu sehat? Nah, ya, yang kelihatan enak belum tentu itu baik, ya. Kenapa? Ada namanya penyakit akibat kebersihan alat reproduksi tidak terjaga. Apa sih? Ada infeksi saluran kencing. Infeksi saluran kencing atau infeksi saluran kemih ini disebabkan oleh bakteri Escherichia coli. Bakteri ini hidup di dalam saluran cerna yang masuk pada saluran uretra. Nah, infeksi saluran kencing dibagi menjadi dua. Infeksi saluran kencing atas dan bawah. Gejalanya yang bawah itu rasa ingin selalu buang air. Rasa buang air kecil ya, atau nyeri perih saat buang air kecil. Warna urin dan keruh dan bau urin tidak sedap. Sedangkan pada bagian atas, infeksi bagian atas, nyeri pada bagian selangkangan, mual dan demam, ya. Berikutnya, dampaknya kalau kita tidak bisa menjaga kebersihan, kita dapat kena penyakit yang namanya penyakit kudis, disebabkan oleh Sarcoptes scabiei. Apa sih Pak? Ya, di bawah ini adalah berada di lapisan kulit sehingga kulit merasa gatal. Ruam itu merah-merah ya. Penyakit ini dapat menular melalui sentuhan kulit. Penyakit ini juga ditularkan jika terjadi kontak langsung dengan hewan yang mengidap kudis. Nah, kamu dapat tertular kudis jika sering bertukar pakaian dengan orang lain atau menggunakan handuk sesama. Hindari saling meminjam pakaian atau handuk karena menyebabkan penyakit kulit. Seorang penyakit penderita kudis sebaiknya disediakan handuk khusus. Kenapa? Pakaian yang dikenakannya itu bisa menularkan penyakit. Berikutnya penyakit yang didapat apalagi Pak? Eksim atau eksema. Ini adalah penyakit peradangan pada kulit yang menyebabkan munculnya gatal-gatal pada kondisi tertentu. Kulit memerah, kering, dan pecah-pecah. Eksim ini merupakan salah satu jenis penyakit jangka panjang. Setelah menghilang, gejalanya dapat muncul kembali. Kulit yang sudah terkena eksim tidak boleh digaruk. Karena apa? Ini dapat menyebabkan infeksi dan iritasi. Ya. Nah, berikutnya adalah penyakit
uretritis. Apa ini, Pak? Ini adalah penyakit infeksi yang menyebabkan peradangan pada bagian lapisan uretra. Lapisan uretra adalah saluran kecil yang berfungsi mengalirkan air kencing keluar tubuh. Nah, ini digambar yang saya lingkari. Ya. Penyebabnya penyakitnya apa? Karena ada bakteri yang masuk ke saluran uretra. Tanda-tandanya awalnya antara lain kulit gatal, terlihat memar dan perih. Dan kesehatan alat reproduksi juga dapat dideteksi dengan bau yang tidak sedap, ya. Jika tercium bau yang tidak sedap, berarti kebersihan alat reproduksinya kurang terjaga. Nah, jika kamu menemukan tanda-tanda tersebut, segera ya bersihkan alat reproduksi, dan sedini mungkin kalian bisa periksa ke dokter ya. Oke, nanti jangan lupa ya channelnya Pak Adi, kalian subscribe ya, loncengnya dibunyikan. Kenapa? Biar kalian nanti mendapatkan notifikasi. Ayo mencoba. Apa manfaat ya mempelajari materi pemilihan alat reproduksi? Apa materi yang paling berkesan menurutmu? Wow, berikan alasannya. Apa sikap positif yang dapat kamu petik? Nah, ya. Kamu bisa komen, termasuk nomor nama, absen, ya. Kemudian bisa komen tentang ayo mencoba ini. Oke, jelas? Oke, anak-anakku, mungkin materinya sekian sampai di sini dulu. Pak Adi akhiri sampai di sini. Selalu jaga kebersihan. Salam PJOK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.